Silahkan. Baik. Ibu Bapak, saudara-saudara, para suster, juga frater mungkin ada yang hadir malam hari ini. Kemarin kita merenung bersama tentang salib suci, dan saya yakin bahwa banyak ide yang bisa kita ambil dari sosok Yesus yang melalui salibnya kita semua diselamatkan. Dan kalau kita merenung tentang salib Kristus, kita tentu tidak lepas dari sosok Bunda Maria. Nah, malam ini saya coba untuk berbagi dengan Ibu Bapak Saudara sekalian. Sebentar ya. Yes. Kita merenung bersama tentang duka dari Bunda Maria, ya. Dari teks doa tadi juga ada gambar yang nampak, dan di sini kita bisa lihat 7 ya duka yang tadi kita doakan bersama, tapi yang menjadi sentral itu ada di sini, yaitu dari Injil Lukas ketika Simeon mengatakan kepada Maria, dan sebilah pedang akan menembus jantungmu. Lalu di sini ada duka yang pertama, duka yang kedua, duka ketiga, 4, 5, 6, dan ke-7. Ya, apa yang sudah kita renungkan bersama tadi. Nah, saya pertama-tama mau membawa kita untuk memandang gambar ini dulu. Saya memilih sebuah gambar yang sangat natural, ya. Tentu ini adalah gambar Bunda Maria versi yang lain dengan tetesan air mata, ya. Bunda Maria berduka versi yang lain, dan kelihatan membuat kita juga ikut bersedih. Nah, kita mengenal ada 2 ungkapan yang terkenal. Yang pertama adalah De Maria Nunquam Satis. De Maria Nunquam Satis itu artinya tentang Bunda Maria itu tidak pernah ada kata yang cukup. Orang selalu merasa kok kurang ya. Ya, kalau kita memperhatikan litani dari Santa Perawan Maria, biarpun sudah ada gelar Maria yang begini, rasanya kok litani itu belum sempurna. Demikian juga doa-doa kita, devosi kita kepada Bunda Maria, rasanya selalu masih ada kurang juga. Padahal kita sudah ke 7 gua Maria, 9 gua Maria, masih juga kurang. Pergi ke Eropa, mengunjungi tempat-tempat ziarah, rasanya kok masih kurang juga. Ya, itulah De Maria Nunquam Satis, tentang Bunda Maria tidak ada yang cukup, ya. Kemudian kalimat yang kedua, Ad Jesum per Mariam. Ad Jesum per Mariam itu berarti dengan bahasa yang sederhana, kalau mau sampai kepada Yesus, kita melewati Bunda Maria, atau bersama Maria kita menuju kepada Yesus. Dan salah satu teks Injil yang kiranya cocok untuk direnung adalah dalam peristiwa Kana. Bagaimana Maria punya peran yang besar untuk bisa menjadikan pesta itu bermakna dengan air, dengan mujizat yang pertama, air menjadi anggur. Tapi lebih dari itu, ya, bahwa Maria mau membawa semua orang yang hadir dalam pesta itu untuk mengenal sosok Yesus yang menunjukkan kemuliaannya untuk pertama kali dengan mujizat itu. Jadi 2 ungkapan ini sangat populer dalam devosi-devosi kita kepada Bunda Maria, De Maria Nunquam Satis dan Ad Jesum per Mariam. Kita sudah lama menyebut nama Maria, dan bahkan ada di antara kita namanya Maria dan Mario, ya. Mengerti tidak nama Maria, ya. Nama Maria dalam bahasa Yunani atau Miriam dalam bahasa Ibrani itu artinya kasih. Kalau dalam bahasa Mesir kuno juga artinya sama, kasih. Orang seperti sejarawan terkenal Eusebius, kemudian Santo Hieronymus,
itu mereka lalu mengartikan lebih dalam lagi. Maria itu seperti dalam bahasa Latin, Mari, ya, artinya laut. Ya, maka kita kenal adalah Stella Maris. Ya. Jadi Mari, ya, lalu menjadi Maria. Mari itu artinya orang itu mempunyai kasih yang seluas samudra. Dan kalau nama Maria, Bunda Maria, Ibu Yesus ini, ya, menggunakan nama seperti ini, cocok. Dia memang memiliki kasih seluas samudra. Ya. Kasihnya begitu besar, siap untuk menjadi Ibu Yesus, siap untuk menderita, karena dia mengasihi Allah dan juga mengasihi manusia. Jadi namanya, berbahagialah kalian yang punya nama Maria, karena kalian sekurang-kurangnya harus belajar untuk memiliki kasih yang seluas samudra raya. Ayahnya Yoakim, ibunya Ana, kemudian suaminya bernama Yosef, dan anaknya namanya Yesus. Kita kenal ini sebagai keluarga kudus. Paus Paulus ke-6 ketika berkunjung ke Nazaret, dia mengatakan, aduh, di sini saya merasakan sebuah keheningan yang luar biasa. Saya merasakan sesuatu yang begitu istimewa. Aura keluarga kudus itu masih tercium, ya, seperti jadi Santo Paus Paulus ke-6 memang ketika masih menjadi paus, dia berkunjung dan dia punya impresi yang begitu indah tentang keluarga kudus dari Nazaret. Kemudian kita tadi sudah mendoakan 7 duka dari Maria. Duka yang pertama ada nubuat Simeon dalam Lukas bab 2 34-35. Duka yang kedua tadi kita lihat, ya, keluarga kudus Maria dan Yosef melarikan Yesus ke Mesir dalam Injil Matius bab 2 ayat 13. Duka yang ketiga, duka cita yang ketiga adalah hilangnya Yesus di bait Allah, Lukas bab 2 ayat 43 sampai 45. Kemudian duka cita keempat adalah perjumpaan dengan Yesus saat ia menjalani hukuman mati atau dalam jalan salib. Kemudian duka cita yang kelima adalah Yesus wafat, Injil Yohanes bab 19 ayat 25. Kemudian duka cita keenam adalah lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib, Matius 27 ayat 57 sampai 59. Dan tadi yang terakhir dalam doa kita adalah Yesus dimakamkan, Yohanes bab 19 ayat 40 sampai 42. Nah, mari tadi kita doakan, tapi saya mau komentari satu persatu dari 7 duka ini untuk membantu kita. Pertama, dalam duka yang pertama, itu pandangan kita terarah pada sosok keluarga kudus yang memiliki tanggung jawab yang begitu besar, sehingga mereka membawa anak mereka satu-satunya yang masih merah, usia 8 hari, ke bait Allah untuk dipersembahkan. Dan menarik sekali, di bait Allah itu sudah ada 2 orang yang sudah lama menunggu. Ada Simeon dan ada Hana. Kedua-duanya itu punya kerinduan yang besar untuk bisa berjumpa dengan sang penebus yang masih cilik ini. Maka mengherankan karena apa? Ketika Yosef dan Maria membawa anak yang sulung ini dibawa masuk, dan Simeon ketika memperhatikan itu, dia langsung mengenal dan sangat bergembira. Dia bahkan mengambil sang bayi itu, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan sambil mengangkat tinggi-tinggi, dia juga berdoa, ya, bersyukur pada Tuhan, Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini berpulang, karena saya sudah melihat keselamatan, saya sudah melihat cahaya. Ya, jadi begitu indah ekspresi penantian yang panjang dari Simeon ketika berjumpa dengan sang bayi Yesus. Tapi yang masuk dalam permenungan kita adalah ketika Simeon mengatakan begini tentang masa depan Yesus dan juga tentang Maria. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Sepanjang hidup Yesus di depan umum, meski hanya 3 tahun, selalu saja ada orang-orang tertentu yang menjadi lawan bicara atau lawan politiknya. Para ahli Taurat, kemudian orang-orang Farisi,
lalu kaum Herodian, mereka ini yang dan juga orang-orang lain yang benar-benar berusaha untuk melawan Yesus. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai kebenaran bagi mereka itu tidak benar. Maka apa yang dikatakan oleh Simeon pada awal ini benar-benar terjadi, menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan sambil memandang Maria, dan ini menjadi pedang yang menjadi permenungan kita adalah suatu pedang yang tajam itu akan menembus jiwamu sendiri. Bayangkan seorang ibu muda yang barusan melahirkan, ketika ada seorang yang seperti meramal tentang masa depan, dan dia katakan seperti itu, betapa kagetnya, ya, kagetnya sang ibu muda itu tentu saja, karena mendengar hal yang memang bagi dia sangat menakutkan, ya. Tapi itulah apa yang dialami oleh Bunda Maria. Sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Dan inilah duka Maria. Dan sepanjang hidup Yesus, Maria itu menemani Yesus sampai dia wafat, dan bahkan sampai dia bangkit juga, Maria hadir. Ya. Dalam suatu penampakan yang Bunda Maria menampakkan diri kepada Santa Brigida, dan pada saat itu dia mengatakan begini, ya, mataku bersimbah air mata dan hatiku didera oleh duka cita. Nanti bisa melihat riwayat dari Santa Brigida, sangat mulia. Ya. Nah, jadi apa yang dialami oleh Maria, ya, itu menjadi sebuah pengalaman rohani yang istimewa sepanjang zaman. Dan dalam kalau kita renungkan apa yang dikatakan oleh Simeon, dan kemudian banyak kesaksian seperti Santa Brigida mengalami kesaksian itu, mataku bersimbah air mata dan hatiku didera oleh duka cita, tetap berlangsung, dan itu menampakkan sosok Maria yang berduka. Ya. Kemudian duka cita yang kedua adalah dalam peristiwa mereka menyingkir ke Mesir. Ketika 3 Majus dari timur datang untuk menyembah Yesus, mereka singgah di Yerusalem, kemudian mereka menyampaikan kepada Herodes, kami datang untuk menyembah raja yang barusan lahir. Herodes murka, karena dia merasa, kok ada pesaing yang baru lahir. Maka dia berusaha untuk apa? Untuk membunuh bayi-bayi. Dan malaikat lagi-lagi menampakkan diri kepada Yusuf untuk bisa menyelamatkan bayi Yesus. Dia katakan, bangunlah, ambillah anak ini serta ibunya, larilah ke Mesir. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf bangun, dia mengambil anak itu dan ibunya, dan malam itu juga mereka menyingkir ke Mesir. Ibu bapak saudara sekalian, dari Bethlehem ke Mesir itu sekarang ini kalau dengan bis, saya masih ingat itu mungkin sekitar 9-10 jam. Sekarang kan ada terusan Suez, jadi bagus, jalan juga bagus, ya. Tetapi coba kita bayangkan tempo dulu, ya. Zaman dulu itu kendaraan andalan itu seperti di gambar ini, ya. Keledai kecil, keledai ini setengah dari kuda yang normal. Dan Maria dan bayi Yesus duduk di atas, dan Yusuf rela berjalan kaki, ya. Dan ini butuh berapa hari, ya. Yang kedua, dalam perjalanan itu tidak mudah. Mereka melewati padang gurun dengan banyak risiko. Yang pertama, hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang kalau menggigit satu kali mematikan seperti kalajengking atau ular, terutama kobra. Atau di padang gurun itu, kadang-kadang kalau ada angin kencang, dia bisa meniup pasir dan terjadi, bisa membentuk bukit-bukit buatan. Dan bukit-bukit buatan itu bisa menimbun apa saja yang dia bisa timbun, pohon atau rumah atau apa, dia timbun saja. Dan orang kadang-kadang bisa hilang di sana. Resiko yang sangat besar. Dan ini baru dalam perjalanan. Kita bayangkan ketika tiba di Mesir. Ini di negeri asing. Ya, Maria dan Yosef sekali lagi harus mencari tempat untuk bisa menginap. Yosef harus berusaha untuk bekerja. Dan Maria, ya, ada kesaksian dari orang-orang kudus ketika merenung tentang peristiwa duka yang kedua ini, mereka mengatakan,
Maria tidak punya pembantu, maka dia harus menjadi osin untuk bayi Yesus. Mereka tidak punya duit, maka mereka harus bekerja keras untuk bisa punya duit supaya mereka bisa survive di Mesir, di negeri asing. Jadi betul-betul sangat menderita. Kita membayangkan sosok ibu muda ini baru melahirkan, kemudian pergi jauh-jauh, mengungsi ke negeri yang lain. Betapa tidak bahagianya dan tidak enaknya yang dialami oleh Maria dan tentu saja Yesus sang bayi. Duka yang ketiga adalah hilangnya Yesus di Bait Allah. Mereka sudah kembali dari Mesir ke Nazaret, dan karena keluarga kudus ini orang Yahudi tulen, apa yang mereka lakukan? Mereka berziarah setiap tahun ke Yerusalem, dan dalam tradisi dikatakan bahwa ini adalah persiaran yang terakhir bersama dengan Yusuf. Karena ketika Yesus berusia 13 tahun, konon Yusuf itu meninggal dunia. Maka dari usia 13 ya sampai usia 30, artinya 17 tahun, itu Yesus tersembunyi di Nazaret untuk apa? Bekerja seperti biasa untuk dia bisa hidup sebagai tukang kayu dan juga bisa menghidupkan ibunya. Dan ketika usia 30 tahun baru dia dibaptis dan tampil begitu hebat di depan banyak orang. Nah, menarik dari cerita tentang duka yang ketiga ini adalah Maria dan Yusuf itu punya trust, punya kepercayaan kepada Yesus. Oleh karena itu, mereka membiarkan dia pergi bersama-sama, tapi Yesus kan punya teman-teman sebaya yang seusia dengan dia. Maka ketika tiba di Yerusalem, Maria dan Yusuf sebagai orang tua yang dewasa, mereka beribadat di tempat peribadatan, ada pemisahan yang laki-laki dan yang perempuan. Dan setelah semua upacara itu selesai, mereka kembali. Karena mereka yakin bahwa Yesus pasti sama-sama dengan mereka, apalagi dengan teman-teman sebaya. Tapi setelah seharian perjalanan, mereka merasa, wah, dia di mana nih? Siang hari mereka mau makan, ternyata Yesus enggak ada. Maria dan Yusuf itu langsung kembali ke Yerusalem. Dan Yerusalem lama itu kecil sekali. Saya ingat dulu waktu masih kuliah di sana, pertama kali pergi ke kota tua dan naik di atas tembok dan keliling seluruh kota tua itu. Ya, saya waktu itu masih usia 27 tahun. Wah, itu cepat sekali itu, ya. Cepat sekali. Kalau sekarang ya dengan bentuk tubuh yang begini mungkin agak susah. Tapi dulu kecil. Tapi diceritakan dalam Injil. Sampai 3 hari baru mereka menemukan Yesus dalam Bait Allah, dikelilingi oleh orang-orang pintar, para ahli Taurat, dan mereka bersoal jawab. Dan orang tua-tua itu begitu keheranan melihat Yesus yang begitu hebat, begitu pintar. Dan ketika Maria, yang duka yang ketiga ini menarik, karena Maria ketika melihat Yesus, reaksinya apa? Dia mengatakan, "Anak, kenapa engkau melakukan itu pada kami? Ayahmu dan aku cemas mencari engkau." Apa jawaban Yesus? "Kenapa kamu cari saya? Kamu tidak tahu bahwa saya ada di rumah Bapa saya." Ini betul-betul sebuah pukulan bukan hanya pada Maria, tapi juga kepada Yusuf yang bekerja keras untuk menghidupkan dia sampai usia 12 tahun. Wah, dia bisa mengatakan seperti itu. Saya yakin bahwa Yusuf dan Maria tidak begitu mengerti 100%. Tapi yang menarik dari Maria adalah dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Nah, sosok Maria ini hebat sekali. Saya membayangkan kalau Maria adalah ibu-ibu yang hadir dalam pertemuan doa ini, ketika anak itu menghilang dan kembali ke rumah, apa yang terjadi? Nama semua hewan yang ada di kandang akan disebutkan. Kemudian belum terhitung berapa kata ya kekerasan verbal akan muncul dan juga kekerasan fisik. Ya, itu ibu-ibu zaman now ya. Nah, tapi Maria apa? 2 hal. Pertama, anak, kenapa engkau lakukan itu pada kami? Dia tidak mengatakan, saya dan ayahmu cemas mencari engkau. Tidak. Ayahmu dan aku cemas mencari engkau. Kemudian, dia menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Duka yang keempat ya adalah Maria berjumpa dengan Yesus dalam jalan salib ini. Seperti kita lihat dalam gambar. Bagaimana sosok seorang ibu yang memperhatikan anaknya yang tidak bersalah, tapi memikul salib. Ini kayu yang kasar ini diperkirakan beratnya sekitar 80 kg. Dan bukan jalan
datar, tapi mendaki ke atas puncak Golgota. Ini bukan hal yang mudah, ya, dan berjalan ya siang hari, bukan pada pagi hari atau pada malam hari sehingga sejuk. Ini panas, ya. Dan dalam perjalanan itu Maria berjumpa dengan ibunya. Mereka saling memandang, dan sorot mata mereka, kalau kita perhatikan, sorot mata Yesus sang anak dengan ibu betul-betul berkata banyak. Mungkin Yesus mau mengatakan pada ibunya, ibu pasrah aja ya, ini adalah kehendak Bapa di surga. Dan Maria juga dengan posisi tangan seperti ini mau mengatakan, ya terjadilah padaku menurut perkataanmu, ya, menurut kehendakmu. Jadi suasana penuh cinta, penuh ketaatan itu ada di sini. Maka Santo Bernardus mengatakan, andai kata segala derita dan sengsara di seluruh dunia itu dijadikan satu saja, masih tidak akan sebanding dengan duka cita perawan Maria yang mulia. Ekspresi Bernardus yang luar biasa. Kalau semua duka, pandemi yang sedang kita hadapi ini, semua itu disatukan, Bernardus mengatakan, masih kurang. Tidak akan sebanding dengan yang Maria rasakan. Dan itu betul. Ya, seorang ibu melihat anaknya menderita. Kemudian yang kelima adalah Yesus wafat di kayu salib. Peristiwa yang juga membuat kita geleng-geleng kepala. Di Injil Yohanes dikatakan, dekat salib Yesus berdiri ibunya. Kita membayangkannya. Seorang ibu menatap ke salib, melihat anaknya yang berdarah-darah, yang sebentar lagi akan menghembuskan nafasnya. Sangat menyedihkan. Segala sengsara Yesus adalah sengsara dari Bunda Maria. Tapi apa reaksi dari Yesus? Dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah kepasrahan yang total dari sang anak Allah kepada Bapa, dan kepasrahan yang sama juga yang dialami oleh sang ibu untuk berpasrah, melepaskan, membiarkan anaknya menderita untuk keselamatan manusia. Dan itu adalah sebuah kehebatan dari Bunda Maria. Kita bisa lihat ini ketika di atas kayu salib versi Injil Yohanes, dia dalam kesakitan, sebentar lagi akan meninggal, dia masih melihat ke bawah, lihat ibunya dan mengatakan, ibu, ini anakmu. Dan dikatakan pada Yohanes, Yohanes, ini ibumu. Dan Yohanes saat itu juga langsung menerima Maria di rumahnya. Ini adalah sebuah bahasa simbolis. Yohanes itu mewakili gereja. Dan ketika Yesus menyerahkan ibunya ke dalam gereja, gereja itu menerima Maria sebagai bunda gereja sepanjang zaman. Kita punya seorang ibu. Dan itu kita semua yang hadir dalam pertemuan doa malam hari ini, ada 144 orang, kita semua itu sekurang-kurangnya hari ini pasti menyapa Bunda Maria. Pasti. Tidak termasuk yang doa yang malam hari ini kita doakan. Dari bangun pagi orang sudah menyalami Bunda Maria. Sebuah doa yang paling simpel, yang bisa diucapkan oleh setiap orang. Ya. Kemudian Yohanes juga menerima Maria sebagai bagian dalam kehidupannya. Dan kalau kita coba ingat doa Salam Maria, bagian yang kedua, kita sebagai gereja mendoakan begini, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sampai saudara maut menjemput, atau sampai ajal menjemput, sampai kami mati. Ya. Bayangkan, dari kita hidup sampai mati, kita mohon supaya Bunda Maria itu mendoakan. Apa yang kurang lagi sebagai orang Katolik kalau punya Bunda Maria? Ya. Kemudian duka cita yang keenam adalah ketika lambung Yesus ditikam dan setelah itu jenazahnya diturunkan. Ini juga peristiwa yang selalu kita kenang dalam Jumat pertama. Lambung Yesus ditikam itu keluar darah dan air. Dan darah dan air ini melambangkan sakramen-sakramen di dalam gereja. Terutama sakramen pembaptisan yang kita terima, kemudian sakramen Ekaristi yang kita rayakan. Jadi, kenapa setiap Jumat pertama kita bilang misa jumper dulu ya, misa jumper. Sabtu pertama, kita doakan romo-romo dulu. Ya. Misa jumper itu untuk mengingatkan kita pada hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati Yesus yang penuh dengan kerahiman,
Tapi lebih dari itu kita mengenang tentang lambung Yesus yang ditikam, di mana keluar darah dan air, dan melambangkan dua sakramen penting. Selain sakramen-sakramen yang lain, tapi yang paling penting adalah sakramen pembaptisan dan juga sakramen Ekaristi yang kita rayakan. Maka jika kita hendak menyenangkan hati Bunda Maria, inilah yang diminta oleh Bunda Maria. Pandanglah aku dan lihatlah, adakah kesedihan di dunia ini yang seperti kesedihanku? Menyaksikan Dia yang adalah jantung hatiku direnggut dariku dengan keji. Ya, kata-kata yang luar biasa. Bunda Maria akan ditembusi oleh pedang duka cita. Sebilah tombak dengan keji akan ditikam pada lambung putranya yang telah wafat. Dan Maria sang bunda juga sebilah pedang menembus jantungnya, seperti dikatakan oleh Simeon dalam duka yang pertama. Duka sang ibu, ya, benar-benar seorang ibu yang hebat, ya, seorang ibu yang benar-benar menunjukkan sebentar ya. Ya, ini duka yang ketujuh dulu. Ya. Jadi yang terakhir adalah Yesus dimakamkan. Ya. Kita melihat bagaimana gambar ini berbicara kepada kita. Ya. Semua yang lain memindahkan jenazah Yesus masuk ke dalam, dikafani, kemudian masuk ke dalam kubur. Ya. Wanita-wanita ini termasuk Bunda Maria dengan duka mereka. Ya. Melihat putranya dimakamkan dan tidak akan melihatnya lagi merupakan suatu duka cita yang melampaui segala duka cita. Seorang ibu kalau menyaksikan anaknya yang meninggal dunia, itu sesuatu yang luar biasa, tidak bisa dibahasakan, speechless. Bunda Maria mengungkapkan ini kepada Santa Brigida begini, sejujurnya aku katakan bahwa saat pemakaman putraku dalam makam yang satu itu, seolah-olah terdapat dua jiwa. Ada jiwa Yesus sendiri dan ada jiwa dia sebagai ibu, tentu saja. Nah, dari 7 duka ini, mari kita coba melihat foto ini lagi, ya, duka sang ibu. Saya menemukan 2 kutipan ini yang sangat bagus. Tadi kita lihat Bunda Maria. Sekarang bagaimana dengan dalam kehidupan kita setiap hari? Kita semua punya ibu, dan ibu kita itu punya duka tersendiri. Saya yakin ibu-ibu yang hadir dalam pertemuan doa malam hari ini, kalian juga punya duka tersendiri. Ketika mulai dari hidup berkeluarga, ketika melahirkan, penuh dengan pengorbanan. Entah melahirkan secara natural atau melalui operasi sesar, penuh dengan sacrifice atau pengorbanan. Tapi apa yang kalian rasakan sebagai ibu? Setelah melihat anak lahir, kalian benar-benar lupa dengan penderitaan yang kalian alami. Dan itu adalah kehebatan kalian. Maka kenapa surga itu ada di telapak kaki ibu? Ya, kami bapak itu hanya bisa cemburu karena tidak ada surga yang ada di telapak kaki kami. Seorang ibu yang hebat adalah ibu yang memiliki lantai yang lengket, dapur yang berantakan, cucian yang menumpuk, peralatan masak yang kotor, dan anak yang bahagia. Jangan lihat yang di pertama-tama, tapi lihat yang kata terakhir ini, dan anak yang bahagia. Ya. Ibu-ibu pasti senyum-senyum, Romo benar ya. Ya. Seorang ibu yang hebat itu seperti itu. Ibu yang memiliki lantai yang lengket, kotor karena apa? Anak-anak yang kasih kotor. Setelah kotor tidak mau sapu. Biasanya ibu yang menyapu. Dapur yang berantakan. Ibu boleh berteriak, bantu, bantu. Anak-anak masa bodoh, main HP. Cucian yang menumpuk. Waduh, kalau ke tempat cucian berember-ember ya. Ember baknya penuh. Anak-anak pulang dari sekolah langsung buka pakaian, ceng. Maminya jadi tukang laundry ya. Coba mamimu meninggal cepat-cepat. Apa yang Anda rasakan? Peralatan masak yang kotor. Ketika hidangan di atas meja, siapa yang tahu bahwa di dapur itu ada peralatan yang kotor dan siapa yang akan mencucinya? Tapi yang paling penting itu di sini, meskipun lantainya lengket, dapurnya berantakan, cucian yang menumpuk, peralatan masak yang kotor, tapi anaknya happy. Itu adalah duka cita dari ibu-ibu zaman now.
Biar dia menderita, yang penting anaknya happy. Yang kedua, salah satu kesedihan, salah satu hal yang paling sedih yang akan kamu lihat dalam hidupmu adalah ketika kamu sedang melihat ibumu sendiri menangis. Apalagi jika alasannya menangis adalah dirimu sendiri. Saya pernah bicara dengan seorang muda. Dia mengatakan, Romo, saya betul-betul benci sama mami saya. Hah? Benci? Benci itu benar-benar cinta kah? Oh enggak, benci. I hate my mom. Oh, you hate your mom. Saya mengatakan, oke. Kamu pikir kamu hebat? Kamu lahir dari mana? Kamu pikir kamu lahir dari kayu dan batu? Kamu lahir dari seorang ibu yang mengajarmu untuk memanggil dia ibu itu. Kita sebagai anak itu tidak pernah memilih seorang wanita menjadi ibu kita. You boleh memanggil orang itu mam, mami, ya, tidak akan sama dengan dia yang melahirkan. Percaya deh, tidak akan sama dengan dia yang melahirkan. Kenapa? Ikatan batin itu berkata yang lain. Ketika kita 9 bulan, 10 hari dalam rahimnya, semua hal yang dia suka, semua perasaan-perasaannya, itu masuk juga dalam kehidupan kita. Jadi, ibu itu selalu luar biasa. Ini dua kutipan yang kiranya membuat kita sadar, bukan hanya Maria yang berduka, sekarang ini juga banyak ibu yang berduka. Ya, duka karena suaminya tidak memperhatikan, duka karena anak-anak menutup mata. Anak-anak tidak punya perhatian terhadap sang ibu. Apalagi kalau dia sudah tua, dibentak-bentak lagi, dimaki lagi. Coba dulu, ya, dia jangan lahir baik ya. Maka duka Maria dan kita itu seperti apa? Ini bukan Maria, tapi Yesus dan pandemi. Kasih dan ketaatan Maria kepada Tuhan dan sesama. Maria memilih untuk berdoa karena apa? Karena kasih. Karena dia taat pada Tuhan. Dan dia juga mengasihi kita semua. Yang mana kita mengatakan dia mendoakan kita, sekarang sampai kita mati juga, dia mendoakan supaya kita selamat dan tinggal bersama dengan dia. Yang kedua, dalam masa pandemi, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita kehilangan harta benda. Apakah sebanding dengan duka dari Maria? Kalau tadi kita ikut Santo Bernardus mengatakan, semua duka yang ada di dunia ini kalau disatukan, ternyata masih kurang. Tidak sebanding dengan yang dialami oleh Maria sendiri. Kita semua hari-hari ini kehilangan orang-orang kita kasihi. Orang tua kita, papa dan mama, saudara-saudara kita, saudara kandung atau kenalan, kerabat kita yang meninggal dunia. Saya punya teman-teman Romo, teman kelas, teman kuliah, semua dipanggil. Saya juga sampai ketakutan juga ya. Teman ini sudah meninggal. Wah ini jangan-jangan ya. Romo juga takut mati loh. Jadi kita dalam masa pandemi juga sebetulnya kita kehilangan banyak hal dan kita sedang mengalami yang namanya duka Maria itu dalam kehidupan kita. Tapi saya selalu percaya pada perkataan dari Ayub ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Praise the Lord. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu adalah kepasrahan. Seperti yang dilakukan juga oleh Maria. Maria juga berkata seperti Ayub ini. Tuhan yang memberi Yesus kepada saya, Tuhan yang mengambil, terpujilah namamu. Itulah kepasrahan yang dialami oleh Maria. Dan yang terakhir adalah satu hal yang bisa kita bangun sebagai sebuah kultur untuk kita adalah habitus baru, bersikap empati. Maria itu berempati dengan kita. 7 duka Maria yang tadi kita renungkan, kalau kita persingkat, satu kata yang tepat adalah kata empati, bukan sekedar simpati. Empati itu adalah ketika saya tahu dia menderita, saya juga ikut menderita. Maria begitu berempati dengan Yesus Kristus putranya. Dan itu dia lakukan. Maka ini saja ya, yang saya bisa bagikan dalam pertemuan kita ini. Semoga Bunda Maria yang berduka menginspirasi kita untuk mengikuti kata yang terakhir tadi. Kita berempati dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita jumpai.
Tuhan berkati kita semua. Terima kasih, Pastor. Ya. Sangat luar biasa sekali penjelasannya pada kami semua. Intinya kami semua diajak untuk selalu mengingat akan duka cita Bunda Maria ketika kita mengalami persoalan atau beban sulit dalam hidup kita. Betul. Duka cita Bunda Maria lebih berat dari duka cita semua orang yang ada di dunia ini. Karena duka